Shalom, Ibu Bapak sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan melanjutkan bersama ibadah doa 10 malam, tepatnya di hari yang keempat. Dan mari kita persiapkan hati dan pikiran kita lewat pujian Selidiki Aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekarang kita katakan yang pertama, katakan selidiki aku. Yes Lord. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang hingga akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu. Sehingga hari ini Tuhan kami boleh menikmati ibadah singkat bersama keluarga kami dalam rangka 10 malam Tuhan di hari yang keempat. Kau pimpin kami, buka hati kami lebih lagi supaya kami memahami siapa Roh Kudus itu yang Kau turunkan sebagai penolong buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu, Kau dapati ku tetap setia. Ku berjuang Tuhan sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama belajar mengenai peran utama Roh Kudus di bagian yang kedua. Roh Kudus mempunyai peran sebagai penghibur. Kata penghibur dan penasihat menandakan akan kehadiran Kristus yang terus-menerus dengan kita. Penyertaannya abadi dengan kita. Kristus tidak pernah menjanjikan kepada kita kehidupan yang serba senang,
yang tanpa kesulitan. Yang dijanjikannya adalah kehadirannya selalu dengan kita, baik pada waktu senang maupun pada waktu-waktu sulit. Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Kehadirannya inilah janjinya kepada kita, dan Roh Kudusnya adalah penggenapan dari penyertaan abadinya pada kita. Tanpa Roh Kudus, hubungan kita dengan Allah Bapa tidaklah mungkin terjalin. Roh Kudus adalah jembatan kita untuk menghampiri Yesus Kristus dan Allah Bapa. Roh Kudus adalah satu-satunya alat komunikasi kita dalam perjalanan menghampiri Allah. Kristus telah berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yohanes 16 ayat 7. Seperti kita ketahui bahwa para murid telah menjadi sahabatnya yang paling karib selama 3 tahun kehidupannya di dunia. Murid-muridnya telah mengalami suatu pergaulan indah dengannya. Mereka telah melihat bagaimana ia menyembuhkan orang-orang sakit, bagaimana ia memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 buah roti dan 2 potong ikan. Mereka telah mendengar ucapan-ucapannya, ajaran-ajarannya, sehingga mereka bersaksi belum pernah seorang manusia berkata seperti itu. Mereka bahkan telah melihat bagaimana Yesus menghidupkan kembali orang mati. Dengan bukti-bukti nyata begitu meyakinkan bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah lama dinanti-nantikan bangsa Israel, mereka meninggalkan kampung halaman, sanak saudara, dan pekerjaan mereka untuk mengikuti Yesus. Bayangkanlah betapa kecewanya dan sedihnya mereka ketika Yesus mengungkapkan bahwa ia harus mati. Tapi Yesus menghibur mereka dengan berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yohanes 16 ayat 7. Dengan kata lain, Yesus berkata bahwa adalah mutlak perlu ia harus mati agar para muridnya beroleh keuntungan yang bersifat kekal, yang bersifat abadi. Ia akan mengirim dan mengutus penggantinya. Perhatikanlah, ia tidak mengatakan bahwa ia akan memberi penghiburan, tapi dia akan mengutus penghibur, akan mengutus penolong. Yohanes 14 ayat 16. Untuk dapat berada di bumi, Putra Tunggal Allah harus dibatasi dengan tubuhnya, sehingga pada waktu ia hanya berada dalam satu tempat pada satu saat. Ketika ia berada bersama-sama dengan murid-muridnya di Galilea, ia tidak dapat berada bersama-sama dengan mereka di Yerusalem. Sehingga untuk melepaskan dirinya dari batas-batas geografis, membatasi dirinya sebagai manusia, Yesus Kristus harus meninggalkan dunia. Namun pada hari Pentakosta ia telah datang kembali sebagai Kristus yang tidak tampak di mata, yang hadir di mana-mana, mendiami dan berkomunikasi dengan secara serentak dengan semua orang yang percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan yang kita pelajari di hari keempat ini. Semoga firman Tuhan ini benar-benar menjadi penolong bagi kita, bahwa Yesus tidak menjanjikan penghiburan, namun Kristus memberikan seorang penghibur, yaitu Roh Kudus buat kita semua. Bagaimana kita mengalami pandemi COVID ini bersama-sama, baik yang muda maupun yang sudah berumur, harus terus tinggal di rumah, tidak boleh kemana-mana, merupakan sesuatu yang sangat membosankan. Tapi penghibur itu datang menghibur kita. Penghibur itu datang untuk menolong kita. Dialah helper spirit bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ada lebih baik Engkau pergi ya Tuhan, sehingga ketika Roh Kudus-Mu datang bagi kami semua, Roh Kudus-Mu ada untuk kami semua, menolong kami semua, menghibur kami semua. Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk pemulihan pandemi COVID. Bagaimana Tuhan, kami mendengar bahwa sampai tanggal 4 Juni nanti adalah tanggal terakhir
penentuan untuk kiranya toko-toko akan mulai dibuka, mal-mal mulai dibuka. Kiranya Tuhan pada masa-masa kritis ini Tuhan kami semua boleh sama-sama menjadi manusia yang taat sama pemerintah kami yang adalah wakil Tuhan. Kami boleh sama-sama di rumah aja. Kami boleh masing-masing jaga kesehatan kami. Tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap pakai sanitizer Tuhan. Sehingga kami semua Tuhan bisa berdampak. Dengan kami ada di rumah ini kami semua bisa berdampak buat ibu kota kami yaitu Jakarta Tuhan. Sehingga pelan-pelan Tuhan, pelan-pelan PSBB ini mulai dibuka Tuhan. Dan pelan-pelan kami boleh menikmati hidup normal yang baru lagi Tuhan Yesus. Dan terima kasih Tuhan buat pandemi ini kami diajarkan untuk lebih sehat, kami diajarkan untuk lebih kuat, kami diajarkan untuk lebih dapat menatap segala sesuatunya dengan lebih baik Tuhan. Tuhan Yesus, tidak lupa juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, untuk pelayanan gereja kami dari semua pelayanan-pelayanan komisi yang melakukan ibadah online maupun ibadah umum yang melakukan ibadah online Tuhan. Tuhan, Engkau yang menutupi segala sesuatunya Tuhan. Kalau ada kekurangan-kekurangan baik dari biaya kolekte ataupun biaya-biaya pengeluaran lainnya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Allah yang sanggup menutupi segala sesuatunya Tuhan. Kiranya berkat mujizat-Mu Tuhan nyata Tuhan buat gereja kami Tuhan. Dan Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk para pengerja yang stay di PAUG Tuhan, Oki juga Frankie Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar kiranya kasih karunia Tuhan boleh nyata dalam kehidupan mereka Tuhan. Kesehatan Kau berikan bagi mereka Tuhan. Jangan lupa juga Tuhan kami berdoa buat setiap volunteer-volunteer yang dalam masa-masa pandemi ini tetap melakukan rekaman untuk ibadah online. Berkati kesehatan mereka, berkati kekuatan buat mereka Tuhan. Terakhir tidak lupa kami juga berdoa buat saudara daripada istri, adik dari istri dari Kak Tommy Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan penghiburan buat istri dan Kak Tommy sekeluarga Tuhan. Bagaimana Tuhan, kami percaya saat ini dia sudah tenang berada di pangkuan Bapak Abraham di sorga Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Jika sebentar selepas ibadah ini kami mau beristirahat, Tuhan pimpin dan Tuhan sertai istirahat kami. Hanya kami percaya doa ini kami aminkan dalam satu nama Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Demikianlah ibadah 10 malam di hari yang keempat. Dan kiranya kita boleh sama-sama menikmati ibadah di hari kelima besok. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.